Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Kepada yang menonton video ini guys, selamat datang. Salam silaturahim, salam serumpun, salam perpaduan. Kepada anda yang berada di Indonesia, apa kabar? Kepada anda berada di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan semua yang menonton video ini, saya ucapkan selamat datang ke Tengkuruk Channel, Tengkuruk Video Reaction. So guys, untuk makluman anda yang baru juga nampak channel ni guys, dan kepada yang lama sudah maklum lah. Kepada yang baru jumpa channel ni merupakan channel berbentuk video reaction ya guys. So diharap reaction yang saya buat ini dapat sedikit lah memberi informasi kepada penonton-penonton di luar sana, dan juga dapat juga lah kita mengeratkan silaturahim dan berkomentar di dalam ruangan komen ya. Itulah cara untuk kita bersilaturahim melalui channel ini. So guys, terima kasih juga kepada yang sentiasa menyokong, support, yang selalu bagi jempol, yang selalu komen, tidak jemu-jemu mengomen dalam setiap video yang saya pergi upload, dan juga men-share video-video yang saya pergi upload dalam channel ini ya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang bagi sokongan sentiasa ya. So guys, pada kali ini saya mau react satu video guys, bertajuk "Ini Alasan Kenapa China dan negara asing tidak berani berperang dengan Indonesia". Wow guys, berani-berani dorang mau perang dengan Indonesia ya. Saya tahu kedudukan Indonesia nih dari segi dia punya sistem pertahanan negara. Kalau di Asia nih, Asia Tenggara nih, dia adalah nomor 1. So, adakah berani mau masuk pergi kacau guys? Sebenarnya tidak guys, tidak ada yang berani guys. So sebelum ni saya ada react tentang kekuatan laut, kekuatan darat, kekuatan udara. Memang negara Indonesia merupakan antara negara yang terhebat pada masa sekarang nih guys. Dan di samping itu juga Indonesia sentiasa meningkatkan taraf pertahanan, kekuatan pertahanannya guys. Sebab saya membaca juga info mengikuti juga perkembangan dari segi militer Indonesia nih, memang tabik spring guys. So saya mau tahu kenapa China dan negara asing yang besar-besar nih guys tidak berani berperang dengan Indonesia. Kenapa guys? Untuk mengetahuinya, jom kita saksikan video ini untuk mengetahui info sebenar guys. Jadi tanpa membuang masa, kita saksikan video ini guys. Kedaulatan itu Pak tidak Jokowi bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar. Apa dia bilang guys? Sekejap guys. Kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Betul. Kedaulatan tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar. Memang hebat Presiden Pak Jokowi ini. Semoga Pak Jokowi dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan diberi kesehatan berpanjangan. Amin. Dan semua rakyat Indonesia, rakyat Malaysia, dan semualah yang menonton video ini. Amin. Sahabat bagi-bagi, rentetan kasus serta konflik acap kali menerpa Indonesia. Seruan perang pun pernah kita dapatkan, namun faktanya itu hanyalah ancaman belaka. Kita ambil contoh saja konflik Laut China Selatan, yang jelas-jelas ada China yang punya kekuatan besar, bahkan lebih besar dari Indonesia sekalipun. Konflik Laut China Selatan memang tak bisa dianggap sebagai konflik yang enteng, sebab banyak pihak yang terlibat. Mulai dari negara-negara di Asia Tenggara, China, hingga Amerika Serikat. Bahkan belum lama ini sempat terjadi ketegangan Malaysia dengan China karena alasan pelanggaran wilayah udara Malaysia. Betul. Begitupun dengan Indonesia yang kedaulatannya sering kali bak diinjak-injak oleh Beijing. Menteri Luar Negeri Hishamuddin Hussein mengatakan Malaysia akan mengeluarkan nota protes diplomatik dan meminta Duta Besar China untuk Malaysia untuk menjelaskan pelanggaran wilayah udara dan kedaulatan Malaysia. Mereka seenaknya keluar masuk teritori Indonesia tanpa izin, bahkan mengklaim wilayah Indonesia sebagai wilayah mereka. Sungguh terlalu kan sobat sekalian? Namun tidak hanya China yang makin hari makin menantang Indonesia dengan sikap agresifnya itu, Indonesia juga kerap bersitegang dengan negeri jiran. Ada saja kasus membuat Indonesia tarik urat, yang teranyar, patok perbatasan Pulau Sebatik hilang 84 km. Tak sampai dengan Malaysia dan China, Israel pun pernah menantang Indonesia berperang bos. Namun negara-negara itu tak berani berperang dengan kita, terlebih China yang jelas-jelas mengobok-obok Laut Natuna.
Sepanjang sejarah hingga kini, Malaysia pun juga sama seperti China, mereka tidak akan berani kepada Indonesia. Lantas mengapa demikian? Oh, kenapa demikian guys? Sahabat bagi-bagi, kehebatan militer kita sudah tersohor sejak dulu, bahkan Indonesia pernah dijuluki sebagai macan Asia karena kekuatan besarnya itu. Begitupun dengan sekarang, militer kita sangat disegani di kancah internasional. Betul. Kekuatan itulah yang menjadi modal utama Indonesia membentengi diri dari serangan asing. Betul-betul. Seperti yang diungkap diplomat Singapura, Konsor Mahbubani bahwasanya Indonesia memiliki pengaruh yang besar di kawasan. Bahkan ia mengatakan China perlu berhati-hati dalam mengambil tindakan pada Natuna yang jelas-jelas merupakan teritorial Indonesia. Iya, Pak. Sebab Indonesia punya kekuatan besar yang harus diwaspadai. Menurutnya, China memang negara besar, namun ia juga negara yang lemah. Perekonomian China boleh maju, namun untuk masalah sumber daya, mereka harus impor dari negara lain seperti Indonesia. Jadi otomatis untuk berperang dengan Indonesia, China harus berpikir 1000 kali sebab Indonesia bisa dikatakan sumber energi untuk China sekaligus ladang investasi bernilai miliaran dolar. Ada di Indonesia. Bener Ya? kan sobat bagi-bagi? Sobat sekalian, jangan anggap remeh kekuatan Indonesia, ingat militer kita bahkan pernah mengalahkan militer negara lain saat terjadi konflik bertahun-tahun yang lalu. Bahkan militer Indonesia diakui oleh Amerika atas ketangguhannya, sebab setiap kali mereka latihan bersama, Amerika mengaku kewalahan dengan militer Indonesia. Dan jangan lupakan kalau Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia nggak bisa dihitung dengan jari. Betul. Jutaan jiwa rakyat Indonesia jelas siap berperang demi membela bangsa dan negara. Soal jiwa nasionalis, rakyat Indonesia juga tergolong memiliki rasa nasionalis yang tinggi. Alasan yang rasional selain kekuatan militer yang begitu disegani, tentu karena rakyat Indonesia terbilang sangat banyak. Kita tentu ingat perjuangan Indonesia melawan penjajah saat itu, Belanda pun sampai kewalahan. Itu berarti rakyat Indonesia memang pantang menyerah. Bisa dibayangkan jika saat ini ada negara yang berani melawan kita, otomatis rakyat tidak akan tinggal diamkan. Jangan lupakan pula kalau Indonesia sudah membentuk komponen cadangan yang siap sedia diterjunkan dalam keadaan darurat. Sahabat bagi-bagi, tidak hanya rasa toleransi dan pantang menyerah Indonesia yang membuat asing tak berani macam-macam. Ingat, Indonesia merupakan negara yang bersahabat. Bahkan karena itu banyak negara yang bersedia membantu jika Indonesia sampai terusik. Seperti Rusia yang akan mengerahkan 100.000 angkatan udara untuk membantu 100.000 Indonesia, disusul India yang berjanji akan membantu Indonesia dengan mengerahkan 30.000 angkatan lautnya, sampai Iran yang bersumpah akan menembakkan 30 roket dan senjata kimia berbahaya kepada musuh yang menyerang Indonesia. Dan Hebat. itu hanya beberapa bos, jadi kalau nekat menyerang Indonesia mesti mikir ribuan kali ya. Nah sobat sekalian, Konsor Mahbubani pun menuturkan, Indonesia bisa lebih bahaya jika diusik terus-menerus. Apalagi soal kekuatan militer, Indonesia terus berupaya meningkatkannya. Bukan hal yang mustahil jika di tahun-tahun yang akan datang, Indonesia makin diperhitungkan. Dengan kekuatan sekarang ini saja Indonesia mampu membungkam lawannya, belum lagi di masa depan bukan? Itulah setidaknya alasan yang membuat negara asing tak mau berperang lawan Indonesia. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus dukung Mimin dengan subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya. Wassalam. Oh, guys. Demikianlah tadi, sudah kita nampak tadi, ini alasan kenapa China dan negara asing tidak berani berperang dengan Indonesia. Rupa-rupanya, guys, sudah nampak kan guys? Sebenarnya, tadi Mimin bilang tadi, komen, dia bilang, sila komen bagian komentar. So, saya komen di sini guys, melalui reaction nih. Bagi saya, negara Indonesia memang tidak akan disentuh oleh negara-negara lain guys. Kalaupun dari segi dirinya sendiri, negara Indonesia sendiri guys, dia punya dari segi pertahanan, dari segi dia punya kekuatan militer, sudah nomor 1 di Asia guys.
Dan juga baru-baru nih ada 36 jet tempur guys diimport daripada Prancis guys. Ini baru ditandatangan. Dan juga Indonesia juga dia telah membuat satu kapal selam tanpa awak. Sebenarnya peningkatan ataupun kekuatan tentera Indonesia sebenarnya yang buat masa sekarang untuk dirinya sendiri pun, negaranya sendiri sudah dapat mempertahankan negara. Tetapi guys, sebenarnya kalaulah Indonesia disentuh ataupun negara asing pergi kacau, sebenarnya rakan-rakan Indonesia seperti mana disebut oleh admin tadi, begitu ramai guys, begitu ramai akan membantu Indonesia. So jangan main-main dengan negara Indonesia kalau macam mau kacau dari segi mau berperang. Sebenarnya jalinan hubungan diplomatik, hubungan diplomatik antara negara Indonesia dengan negara luar nih guys, sebenarnya banyak. So banyak manfaat Indonesia nih diperlukan oleh negara luar. Sekiranya negara Indonesia akan diserang, maka negara-negara nih lagi akan bangun membantu Indonesia untuk mempertahankan negara Indonesia nih. Luar biasa guys, memang luar biasa. So sudah nampak tadi, inilah alasan kenapa negara asing tidak berani berperang dengan Indonesia. Kalau nampak daripada ketenteraan Indonesia pun sudah ramai, dan penduduknya pun guys, penduduk Indonesia nih 270 juta lebih guys. 270 juta jiwa. Kalau berperang, dorang semua sedia berkorban guys. Berkorban jiwa dan raga demi kerana nasionalisme. Semangat mempertahankan tanah air tuh setiap rakyat Indonesia ada guys. Kita tengok dulu dorang punya sejarah sebelum ni. Belanda pergi serang, apalagi negara-negara penjajah serang kan. Penduduk setempat ataupun warga Indonesia sendiri yang mempertahankan di samping tentera-tentera dan lain-lainnya. Itulah semangat dorang sungguh kuat. Jadi tidak mustahil lah negara Indonesia ni disegani adalah mustahil negara Indonesia ni akan disentuh oleh negara-negara asing. So guys, untuk yang Anda menonton reaction nih, apa pandangan Anda guys? So bubu komen di bawah. Apa-apa komen diterima. Janji on. Oke, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.